kata Iza Zega ya, kalau udah operasi dan udah berbentuk ke badan perempuan, nanti kalau di sananya di apa askar itu katanya malah bahaya. Katanya sih cuma nggak Oh, tahu ya. Kalau udah aku bingung, perempuan, bingung kalau gitu. identitasnya sudah mendingan tanya sama yang ini aja ya, Iya, tanya yang sudah benar. tahu. Nanti Tapi salah-salah ngomong lagi. iya, tapi kalau kata Isa Zega seperti itu. Makanya waktu dia di Madinah, Tapi pokoknya dia tanya ke ditangkap aja, dia pemerintahan apa diperiksa gitu. fisiknya. Tapi kalau misalnya dicek kan Kak Fitri ya nggak apa-apa. Eh, kalau menurutkan kita nggak apa-apa cek aja karena kan masih sama gender kayak laki-laki, masih sama laki-laki sih gitu. Dipegang pun nggak apa-apa kan halal juga karena kan memang gendernya laki, kodratnya cowok. Ya nggak sih? Saya takut salah ngomong kalau itu, kalau gendernya cowok, sebaiknya jadi cowok Oke, ya kalau ke sana ya. menurut aku Mbak mending tanya Hmm, ke Ustaz, sensitif. Betul, betul. Heeh. Iya, tanya ke ke Pak Ustaz. Ustaznya. Alhamdulillah Iya, saya juga merangkap Lunak ya Ustadz. kamu. Silahkan tanya ke saya. Nah, Mister Z itu bisa jawab. Ayo aku mute, aku mau denger juga, biar aku juga nggak salah pengertian tentang Isa Sega. Ayo Mister Z. Jadi apa ya? Kok nggak ada pertanyaan kok? Saya mau jawab apa nih? Jadi silakan. gini Mister Z, saya dulu jelasin ya. Isa Zega itu kan waktu itu disebut penista agama karena dia umroh dengan pakai pakaian perempuan. Tapi setelah saya tanya, dia itu secara fisik sudah perempuan dan identitasnya perempuan. Nah, ada yang bertanya, kalau misalnya ke sana lagi masih fisiknya masih perempuan, tapi identitasnya laki-laki itu gimana, Mister Z? Begitu nggak, Mbak? Iya, Mbak siapa yang Mbak ini? Mbak Eja. Mbak Din yang tadi bertanya. Mana Mbak Kim? Din Kiki 63 itu. Di mute. Oh, Ya kan begitu Mbak oh. Din? Bener. Nah, ya udah. Coba Dia bertanya sama udah Mister Z. dipotong kan Di. Udah dipotong ini pertanyaannya. Cuman kan sensitif kan kalau yang kayak gini-gini. Ini Mbak ini nih udah Oke. dipotong. Dia mau umroh. Nih, Di saya kasih tahu gimana? nih. Eh, Orang berangkat ke sana itu berdasarkan identitas, mulai dari KTP, paspor, visa, itu semua datanya ada di situ. Nah, data yang ada di situ itu apa? Man, woman, man, girl. Nah, di situ itu kan harus padu semua masa yang datang ini datanya itu kan ada waktu pemeriksaan di awal. Laki-laki. kata, Ternyata dia menggunakan hmm, eh, pakaian perempuan. Kemudian itu kan tempatnya kan berbeda. Misalnya nih ya, misalnya di Madinah, di itu kan anunya berbeda-beda tempat sholatnya. Terus makanya lebih baik seperti seperti Isa Yega itu. Isa Yega itu apa? sudah ada pengadilannya kan. Sebenarnya sebenarnya ini Mbak Mbak Sapa ini kan sudah bisa Udah ketok mengajukan. palu belum kamu, Mbak? Belum. Belum ketok palu, belum didaftarin. Ya nggak bisa karena dia harus merubah Hai. identitas. Dia harus merubah kok dompet ya. Dia Oh, harus bisa merubah itu. juga, bisa. Tapi kamu ini copot mukamu itu yang perempuannya itu. Jadi kamu berangkat pakai laki-laki. Bisa Bang sih, karena kan KTP-nya masih Izin, laki-laki. Mister Z, izin, Masih identitasnya belum ketok izin, palu. izin, izin, izin. Bisa, say, bisa pakai pakai identitasmu yang mau nggak mau, kau harus pakai identitasmu yang asli, Ya betul itu Mbak yang Eza. sesuai KTP-mu itu. Tapi Bisa, bisa. nah, ya walaupun ininya nonjol ya, Mood. kayak si JJ itu ya. Iya. Kayak ada kan yang mbak-mbak itu dulu tuh yang masuk ke Tunggu Densu, dulu. Tanya dulu, tapi saya tanya bedanya di dulu. belum potong. Saya tanya dulu, dengar dulu. Kamu pakai identitasmu laki-laki, sementara kamu mengibadah pakai perempuan kan, gitu. Enggak. Enggak, iso, makato iso kui. Dengar dulu, dengar Bisa. dulu, dengar dulu.
kok bilang bisa, Bi? Dia bisa tawaf apa sa'i itu kan pakai pakaian ihram. Laki. Dia kan iya Oh, tapi kowe kan susunek yo. Piye? Iya, kan itu dia gini nih, separuh. Nah, yang ini gimana separuh? Tutupan. Oh, mbok ya gencet separuh wis. kamu Korset. Pakai korset, say. nggak bisa karena itu masalahnya di situ. Jadi ada tawaf, sa'i itu masih pakai begini. Tapi Mister G, kalau mau menghadap yang Maha Kuasa dengan kondisi tubuh sudah dirubah seperti itu, sebenarnya secara agama juga nggak bisa juga. Tapi kalau bicara secara nggak, kira-kira gimana ya? Kira-kira diterima nggak tuh nanti tuh dengan dia merubah fisiknya itu secara agama ya? Tapi kalau secara hukum tetap harus rubah dulu identitas itu dari laki-laki jadi perempuan, nama yang pertama jadi nama yang kedua. Kalau secara hukum. Jadi bagusnya Mbak tetap harus proses dulu di perubahan identitas dulu. Jadi di sana leluasa. Walaupun secara agama aku nggak mau ngomong lah ya, kalian tahu sendiri lah. Silakan Mbak, silakan. Oke, udah nanti jadi sensitif, udah ngerti aku. Ntar konsultasi dulu. Baik, ngomong dong. Tetap harus proses identitas dulu Mbak ya. Kalau tidak nanti bermasalah di negara sana. Kalau dipaksakan dengan kondisi laki-laki tapi fisiknya kayak perempuan, itu nanti jadi masalah juga di sana oleh orang-orang di situ kan. Kamu soalnya cantik. Aduh, ya Allah, aku aja kalah sing perempuan, ya Allah, Mbak. Ngomong dong. Aku boleh nggak ngomong? Kalau menurut aku Mbak ya, kalau merubah identitas kan, kalaupun misalkan kayak sudah berubah ke perempuan ya, itu kan kalau misalkan kita ke luar negeri itu kan pasti memang harus sesuai dengan identitas ya. Tapi tapi ketika misalkan kita mau ke umroh, itu kan hubungan kita sama Tuhan ya. Mbaknya mau ubah ke perempuan atau laki-laki kan Tuhan pasti tahu. Jadi Mbak sebelum mau berangkat umroh kita niatnya mau apa dulu? Oh, nawaitunya. Iya, nah itunya apa dulu? Ketika Mbaknya sudah merasa bahwa ini jalanku, mohon maaf ya, tidak sesuai dengan kodratku, mending Mbak berpikir dulu. Ngerti nggak? Nggak usah bahas ini kali Iya, ya. maksud aku gitu ya. Iya, kita nggak ngerti. Karena kita sudah tahu artinya eh, gimana cara jelasannya? Pasti Karena gini loh guys, Iya. aku motong kali ya. Kita tuh nggak bisa, kan yang maha mengetahui bukan kita ya. Jadi sudahlah, mendingan Ya maksud aku gini Mbak, secara itu aku turun, takut aku. enggak. sholat dulu Mbak, sholat dulu istiqoroh Iya. kali ya, yang banyak kali Kalau ya. aku Jadi sih, biar Mbak, mending dibenamkan hatinya. perbanyak ibadah di Indonesia aja dulu kan. Terus berpikir ke umrohnya gitu Mbak. Karena Tuhan pasti tahu kok Mbak, beribadah dimanapun pasti Tuhan tahu gimana kondisinya. Betul. Saya tanya dulu. Kamu Syiah tuh? Di sana nyampur Mr. Z. Di sana nyampur, nggak apa-apa. Iya Bang, artinya gini, kalau kita berbicara masalah identitas itu duniawi Bang. Tapi kalau kita berbicara masalah umroh, itu kan hubungan kita dengan pencipta kita kan. Jadi kita mau ngibulin gimana pun identitas kita, Tuhan tahu kita ini kodratnya siapa. Jadi ketika kita mau berhubungan sama Tuhan, nggak mesti harus ke tanah suci ketika kita kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan besar kan. Mohon maaf ya. Bukan Ini agak pelik. ya gitu maksudnya. Jadi baiknya ketika mau fokus dengan identitas yang sekarang, beribadah bisa kok di negara kita, di rumah dimanapun, Yes. tanpa Ya, melibatkan ya, orang, mau membuat kita nantinya orang makin berdosa gitu Mbak. Pikirannya orang berdosa, orang komentar berdosa. Jadi mending kita aja sendiri sama Tuhan gitu. Iya, Ya memang susah. Emang udah ada habisnya kan
Iya, masalahnya Mbak Enza kan melawan arus kan, jadi susah memang, bingung kita. Iya udah aku nih. Oke, Nah, tapi kita kita tidak bahas mendiskriminasi dokter. ya. Kita Iya, tidak kita welcome, mendiskriminasi. kita inklusi, Aku ngerti kita kok, aku inklusi. ngerti. Kita ngerti kok. Kita inklusi di sini. Ya, Bahas dok topeng aja dong, bahas dok topeng dong. Bahas Gue pengen topeng. bahas dok topeng. Kita ganti topik aja, ganti topik. iya. Nanti kita bahas yang lain lagi. Aku jadi salah fokus gara-gara Mbak Enja. Itu dokpeng. Bahas dopeng dong kita, seru banget tuh dopeng tuh. Itu dokpeng apa dokter tapi itu tiap hari kontennya itu banget ya. Apa detail gitu tuh pulang. Betul Dokter apa? kok gitu ya mulutnya. Dokpeng itu dia sadar nggak sih kalau produknya bermasalah juga? Kan dia udah Sadar. klarifikasi. Enggak orang-orang yang enggak dokter aja enggak gitu loh. Udah klarifikasi terus kejelekan orang. Udah. Aku mau nanya ini ke Mr. Z. Jadi gini kan dong, apa Mister? Tadi kan ceritanya kita berbalas pantun tuh sama Dokpeng di TV-nya Bang Deddy kan. Nah, terus nyampe lah ke pembahasan produk dia. Nah, dia mau ngebela diri kan, Mr. Z, lalu mengeluarkan dokumen, semacam foto dokumen. Nah, yang kocaknya itu dokumen dugaan aku ada yang mengedit. Jadi seperti lampiran dokumen resminya rilis siaran pers BPOM tanggal 7 Agustus 2025, cuman isinya seperti ditambah. Nah, yang mengerikan lagi, di situ masih ada logonya, masih ada tulisan kepala BPOM, menggunakan nomor dokumen yang sama dengan dokumen resminya BPOM. Cuman isinya dirubah. Nah, itu konsekuensinya gimana tuh Mr. Z? Bahkan ditambahkan keterangan di bawah. Itu gimana tuh? Oke, kalau sudah merubah dokumen, itu berubah dokumen negara itu namanya pemalsuan. Nah, kalau pemalsuan, ya, kalau kita ada misalnya nih ada teman-teman yang ngambil gambarnya tadi, kita sampaikan ke BPOM, coba cek dokumennya kok seperti ini, nomor sama, isinya kok berbeda, itu. Kalau ada namanya pemalsuan berarti aslinya ada, ini palsunya. Jadi ada perbandingannya. Jadi itu disebutnya bisa diduga pemalsuan juga ya, Mr. Z, walaupun isinya dari yang pertama ada, dari dokumen resminya memang ada isinya di situ sebagian, tapi banyak hal yang ditambah-tambahkan. Nah, itu pemalsuan, mau sebagian atau seluruhnya, kalau sudah merubah dokumen negara itu pemalsuan. Wow, berani sekali ya yang bersangkutan itu. Nah, kalau itu nanti digunakan, misalnya kan ada pemalsuan itu kan ada membuat palsu. Membuat palsu itu depannya lain, tengahnya isinya lain, itu namanya palsu. Kemudian kalau ini digunakan untuk meyakinkan masyarakat. Jadi ada yang membuat, ada yang menggunakan. Jadi pemalsuan itu kan contoh ya. Misalnya ijazah palsu berarti dia menggunakan barang palsu. Tapi kalau dia yang membuat kemudian dia yang menggunakan berarti dua-duanya dia kena. Membuat palsu kemudian menggunakan dokumen palsu. Nah, dan keanehan lain yang dia lakukan adalah saat dia memberikan dokumen itu, Mr. Z, ada satu produk yang namanya AAC Face Tonic AHA, itu sudah nggak ditemukan sih, aku cari di online itu nggak ada. Nah, itu dia menaruh nomor NA. Nomor NA-nya itu sudah kami cek bersama-sama di website BPOM, tidak muncul. Waduh. Udah itu teman-teman itu nggak pakai lama, teman-teman itu langsung bergerak aja, udah ini BPOM udah nungguin itu. Kalau Anda punya dokumennya, ini Pak ada pemalsuan.
Udah Waduh, bisa itu. keren banget. Bisa tuh kalau kita bisa laporin masuk itu ya. Pemalsuan. Bahaya itu. Iya, berani sekali soalnya mengganti isi dokumen resmi negara. Itu kan dokumen, walaupun cuma lampiran kan tetap aja dokumen resmi lembaga resmi negara kan? Dokumen negara, itu namanya dokumen negara. Dokumen maksudnya barang, surat, apapun namanya yang dikeluarkan oleh negara itu namanya dokumen. Dokumen itu kalau dibuat lagi menjadi palsu, aslinya kan Eh, dibandingkan kan. Bukan Mr. G, itu bukan dokumen, itu kan informasi. Beda dengan dokumen kan. Ini bukan dokumen otentik yang kemudian dipalsukan, kemudian digunakan untuk kepentingan sendiri. Ini adalah informasi elektronik yang disampaikan secara resmi oleh Badan POM. Kemudian di apa namanya? Ini berita bohong namanya, penyebaran berita hoax gitu. Larinya ke sana, informasi itu yang dipalsukan. Jadi misalnya